berbeda itu prinsipnya dia bersih. Prinsip pertama apa? Imobilisasi. Biar kenapa imobilisasi? Dia tidak mengarah benar. Karena kalau pada saat prakut, terutama meskipun dia sudah di rumah sakit, dia mau dirujuk, dia ada prakut di tangan, ya, di tangan, terutama pasti sudah tangan juga. Kalau dia prakutnya tangan kanan, berarti ujungnya ini harus di kanan. Ya, misalnya nih, saya ada prakut tangan kanan, ujungnya itu di kanan, ini di kiri, maksudnya. Jangan gini ya, kalau kita tidak bisa. Ini di kanan. Kalau frakturnya di kiri, berarti ujungnya di kiri, ininya masuk di kanan. Contohnya gini. Nah ini, pasien fraktur di sebelah kiri. Berarti di mana ininya? Di kiri. Ini masuk di kanan. Ya. Terus kita minta pasiennya untuk tangannya ditaruh di pelan-pelan jangan fraktur nih. Tangan ini rapat badannya, terus ini masuk ke ya, jadi bukan masuk ke sana juga, tapi masuk ke satunya ya. Terus kita ikat dulu tangannya harus, ingat tangannya harus terlihat ujung jarinya biar apa? Biar nggak mau ya, kalau kita bisa tahu siapa informasinya. Ini ujungnya ini. Kalau ada peniti, kita bisa ataskan ini terus di peniti. Peniti gini, jadinya kan sini. Kalau nggak ada, ya kita ikat. Nah, dia. Nah, jadi kan dia kuat. Oke? Oke? Itu kalau tangan. Kalau misalnya dia itu kepala, jadi ini ya. Kalau kepala ya sama, kita tinggal mau ikat di seperti apa. Misalnya kalau ada luka di sini, kita bisa tempel dulu ya. Kasa, misalnya kasa ya. Kita tempel gini. Kenapa kok Pak? Kenapa nggak di plaster aja? Kalau di wajah mungkin bisa. Kalau di rambut, plaster gimana? Ya, itu kalau masih ada waktu. Kalau sudah di ujung, kalau sudah di ujung karena misalnya praktur, kepalanya ternyata ada luka, ya kita tutup dulu. Terus kita ikat kepala ini. Ya. Kita bisa ikat seperti ini. Jadi ini belakangnya kita putar. Belakangnya kita putar ya. Kita tarik ke depan. Kita lihat. Ini yang pertama. Ada juga yang kepalanya kita tutup semua. Biar rambutnya ini misalnya kalau ada perban apa semua di sini banyak. Biar dia juga lepas atau dia enggak apa namanya kita melakukan. Mana sih dia? Iya.
pasangnya kayak gini. Tangan kita gini terus kita putar, lebih enak. Ini tinggal putar, ya. Jangan kayak gini, kalau kayak gini nanti susah. Kayak gini. Oke. Pertama, kalau di kaki, misalnya nih, misalnya di pergelangan kaki ya, ada fraktur atau ada luka. Kalau luka berarti kita kasih kesan dulu, baru kita tutup pakai ini. Pertama dari ujung kaki, gitu ya. Dari jari nggak boleh kita tutup. Dan jari nggak boleh tutup karena apa? Karena untuk melihat dia tuh yang masih tidak apa namanya kita cek. Sebelum kita pasang perban, kita harus cek dulu PMS. Apa tadi? Pulse. M-nya apa? Motoriknya, sensoriknya. Biar kenapa? Biar tahu sebelum dan sesudah dipakaikan bujai atau dipakaikan elastis bandage itu ada perbedaan enggak? Kalau ada perbedaan berarti ada indikasi dia itu kekencangan misalnya. Kalau orang ini misalnya masih bisa ngomong, kekencangan enggak apa-apa, kekencangan bisa tahu. Tapi kalau dia nggak sadar, kita sudah pasang, kita bawa ke rumah sakit malah harus diamputasi karena terlalu kencang. Kalau teman-teman yang bawa kelihatan di depan sini loh. Ya, 2 kali dulu. Terus yang ketiga kita putar ke pergelangan kaki. Ya. Terus kembali ke atas. Jadi habis dari ke atas terus ke bawah, ke atas ke bawah gitu terus. Ini kan ke atas ya. Ini ke bawah. Kita jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar. Terus kita ke atas lagi. Ini kembali ke bawah. Lihat polanya ini ya. Terus kita kembali lagi ke atas lagi. Selain biar rapi, biar merata itunya, kencangannya. Kembali ke bawah lagi, ini tinggi. Ya. Oke. Terus kembali lagi ke atas lagi. Jadi pengennya kulitnya semakin tertutup ya. Sudah ke atas, terus ke bawah lagi. Ini. Ini terus ke bawah lagi. Kembali lagi ke atas. Kalau sudah selesai biasanya kita tinggal kancing. Jadi polanya seperti ini ya. Kenapa kok perlu Pak harus rapi? Karena kalau dia rapi itu apa ya? Nyaman. Kencang dia dari nyamannya, terus kencangnya itu merata. Coba teman-teman bayangkan ini menumpuknya lebih dari satu, otomatis kekencangannya itu akan berbeda di titik itu, dan dia akan lebih menonjol dan enggak rapi. Kencangnya itu akan berbeda. Karena kalau kencangnya berbeda itu biasanya nanti lebih di titik sebelahnya itu longgar, di sini kencang, itu nanti pasien juga enggak nyaman. Gitu ya. Oke, setelah itu kalau misalnya sudah mau habis nih, kita langsung urus hasil apa? Nanti ini kita jadikan satu kayak gini. Yang satu, terus kita kancing. Gini, ini untuk kaki. Kalau di tangan bagaimana? Nah, sekarang tangan. Kalau tangannya kita dominan tangan kanan, ininya pokoknya selalu dipegang di tangan dominan. Ya. Kalau teman-teman dominannya tangan kanan, terus ini pegang tangan kiri, nanti susah. Ya. Jadi selalu dominan tangan kanan yang lebih ininya, pegang ininya. Ya. Jadi ini, kita taruh, putar 2 kali dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sini loh, Nin. Maju sini. Putar 2 kali, terus ke arah antara jempol sama telunjuk. Kenapa? Biar lebih kuat.
Jadi nanti kita sebelum ke atas itu kita palingkan dulu di sini. Ya. Kita ke arah garis telunjuk, setelah 2 kali putaran di pergelangan. Kemudian 1 kali lewat sini, 1 kali lewat pergelangan lagi. Baru nanti putar ke atas lagi 1 kali. Ya, terus ke arah pergelangan lagi. Nah ini baru kita ke atas. Ke atas. Kayak tadi apa? Habis dari atas berarti Ke bawah. namanya reverse. Reversal, ya. Reverse. Atau reverse juga bisa. Ya. Bisa anu. Ini kan ini dari atas ke bawah, terus ke atas lagi, atas lagi, terus kembali ke bawah, terus ke atas lagi, kembali ke bawah. Tapi teman-teman jangan karena terlalu keasikan terus kekencangan, karena biar bagus gitu terus kencang-kencang banget. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah sampai habis. Nah kalau sudah habis, ya seperti tadi kita lipat ini di 1, kita nanti. Jadi kan dia lebih patah. Pak, kalau misalnya lukanya sampai atas ya kita berarti ini harus agak longgar-longgar. Jangan terlalu rapat kayak gini. Nah ini kan cuma daerah sini. Kalau misalnya daerahnya sampai atas, lukanya seperti ini, berarti kita tinggal pasang mitelannya. Bisa pakai mitela atau pakai ini juga bisa. Langsung di aduk, gitu ya. Nah, kita sekarang pakai mitela aja. Karena kalau seperti ini, kalau pakai ini saya rasa teman-teman bisa semua. Oke. Pertama, kita masukkan setelah diukur, kita masukkan mitelanya. Lewatnya mana? Ini terlihat di belum ya. Masuknya itu bukan ujung sini, tapi tengah-tengahnya. Ya. Setelah ini kita masukkannya lewat, bisa lewat celah di lutut, atau kita bisa setelah sini. Karena sini sakit, jadi kita lewat lutut saja. Ini, terus kita tarik ke bawah. Ini ya, 1, terus kita ambil lagi. Kalau misalnya ada papan yang lebih tipis, kita bisa buat dorong begini. Masukkan begini, set, ya. Kita masukkan lagi. Tarik ke atas. Kita harus melewati dua enggak, berarti di sini. Ini, kalau masih ada meter lagi, ya udah kita taruh lagi sampai di tengah. Ini ya. Terus kita pasang bidainya. Ini ya. Baru kita ikat. Nah, ikatnya kita ambil 1 nih. Ini kita masukkan. Ini ya. Ini. Nanti masuk 1 nih. Ya. Terus kita ikat. Cara ikatnya itu macam-macam. Semua sama intinya. Ya. Nah, intinya adalah untuk biar bisa kencang. Tapi jangan terlalu kencang juga. Ingat tadi saya bilang apa? Sebelum kita pasang bidai, kita harus cek dulu apa? Ya, apakah dia bisa bergerak atau tidak? Apakah dia nadinya bagaimana? Ya. Karena kenapa? Kalau ada perubahan berarti ada sesuatunya yang nggak beres di sana. Ya, yang awalnya bisa gerak, misalnya jarinya bisa gerak, pas kita mau pasang, terus kita pas pasang jarinya nggak bisa gerak, berarti itu ada sesuatu. Jangan sampai kepanjangan. Oke, kita bisa masuk ikat seperti ini, bisa teknik ikatnya banyak ya. Ini kita yang sederhana dulu. Teman-teman, ya. Seperti ini kita ikat langsung selesai. Talinya jangan nanti takutnya dia jepit atau apa, selepas. Kita masukkan aja di sela-selanya yang longgar. Kalau misalnya ini sudah ada 3 mitela, terus masih banyak mitelanya, kita masukkan aja langsung di
ya, biar dia lebih besar. Terus kita ikat lagi satunya sama kayak tadi ya, masukkan ini kita tali. Kalau masih sadar misalnya kita tanya Pak ini terlalu kecil ya Pak, ya karena berarti kita lanjut ya, masukkan satunya lagi. Sudah ya. Oke, seperti ini. Terus kita cek relasinya. Kalau kita minta menggerakkan jarinya, bisa nggak Pak jarinya digerakkan? Ya bisa. Ya, ternyata tidak ada perubahan, berarti oke. Ya. Jadi pada saat dia diangkat, ini semuanya akan terangkat lurus. Kalau misalnya nggak melewati dua tulang, dia nanti pada saat kita angkat gini, nanti ini cuma pada saat kita angkat di sini, dia bisa jatuh. Ya. Ini nggak lurus, dia bisa bergerak. Oke, di tangan juga sama. Di tangan juga sama. Misalnya kalkulatornya di mana? Pergelangan. Pergelangan. Di sini, lengan. Kalau di sini, sendi berarti harus sampai di tulang atas. Ya. Kalau kalkulatornya di sini berarti melewati sendi pergelangan tangan sama sendi sini. Ya. Nah, misalnya di sini di pergelangan apa namanya sendi siku, berarti dia harus sampai atas. Ya. Pasang. Anak tangan loro tak. Apa? Sama. Jadi jalan kita sama. Emang ada beda-beda, harus sendi 4, sendi 3. Enggak. Artinya kalau warnanya harus berubah gitu. Kamu dulu ya. Bahkan kita kalau di tempat misalnya nggak ada, kita bisa kali lagi apa? Kami misalkan. Misalnya kita mengikat nih, tangannya harus dalam posisi ergonomis. Orang kan normalnya kan gini kan, jangan gini pada saat kita mau ikat kan, nanti begini. Harusnya tangannya kita paskan ke sini, baru kita ikat. Ya. Silakan kalau sudah jelas, silakan dicoba ke teman-teman yang lain. Kita pakai ini ya Pak. Ini hanya bisa panjang, boleh yang pendek ya. Kita pasangnya pertama masuk ke gini. Bukan gini ya. Ya teman-teman salah itu nggak bisa nafas nanti. Terus gini, masuk lewat ya. Kok ketawa juga? Seperti ini. Pertama kita ikat dulu kayak gini. Terus kita masukkan ke atas. Itu talinya kurang panjang, Pak. Ini ya. Iya. Terus kita tarik. Iya, misalnya ikan tahu. Kan kene lebu ning kene. Ya. Itu buat lehernya, Pak. Nah, ini ya. Kan lehernya masih gerak-gerak. Kalau leher kan pakai sekolah nih. Oh ya,
bukan gitu ya. Kalau yang sini Pak, kan biasanya ada yang jago